Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Cancer, Sun, Moon dan Rising untuk periode bulan Oktober 2023. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Cancer, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 4 pedang, terus The Lovers, 2 pedang, 1 pedang, The High Priestess, Knight of Swords, 8 pedang, 2 tongkat, King of Wands, dan terakhir 7 cawan ya. Terus tema untuk bintang Cancer untuk bulan Oktober 2023 adalah kartu The Moon ya. Jadi ada yang sedang berhubungan juga dengan bintang Cancer di sini ya. Kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi sepertinya untuk bulan Oktober nanti ya, sebagian besar dari kalian mungkin lagi mencari sebuah kepastian dalam kehidupan kalian. Soalnya kenapa? Memang ada suatu hal yang kurang pasti akhir-akhir ini ya. Dan energinya itu mungkin masih berlanjut Cancer ke dalam bulan Oktober. Jadi sangat sarankan untuk lebih bersabar ya, gunakan intuisimu ketika harus mengambil keputusan apapun juga. Soalnya kenapa? Memang hatimu tuh lagi kurang yakin gitu, kurang pasti ketika ingin mengejar sebuah target dan tujuan. Misalnya mungkin ada yang masih mengalami ketidakpastian soal pekerjaan, soal keuangan ya, ketidakpastian dalam hubungan cinta dengan seseorang dan sebagainya. Jadi intinya memang ada unsur ketidakpastian yang masih akan terjadi selama bulan Oktober ya. Jadi apapun itu coba cari dulu kepastiannya, cari dulu bukti kejelasan kepastian yang kamu butuhkan sebelum melangkah maju ke depan sambil menggunakan intuisimu kembali Cancer ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu The Fool yang melambangkan lembaran baru ataupun cara-cara baru. Jadi sepertinya memang hatimu tuh lagi kurang pasti nantinya ya, kurang pasti ketika ingin memulai lembaran baru, kurang pasti ketika ingin mencoba hal-hal baru dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi bagi kamu yang lagi ingin memulai lembaran baru ataupun terobosan baru ya, disarankan untuk lebih percaya diri selama bulan Oktober ya. Di bawahnya ada kartu 5 koin dan 5 tongkat. Jadi sepertinya akhir-akhir ini ada yang pernah mengalami sebuah dilema batin ataupun konflik batin gitu ya dalam kehidupan kalian ya, dan dilema tersebut telah membuat dirimu itu merasa kesepian banget. 5 koin ya, mungkin ada perasaan kurang mendapat dukungan ya, kurang dihargai di tempat kerja misalnya, kurang mendapat dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada konflik batin di sini ya. Misalnya mungkin dilema soal keluarga, dilema cinta, dilema soal pekerjaan, mungkin dilema soal keuangan dan lain-lain ya. Ini sudah kamu alami akhir-akhir ini. Jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Moon sebagai tema utama, bisa dikatakan untuk bulan Oktober memang ada suatu hal yang masih kurang pasti sifatnya. Dan di sini kan tuh lagi mencoba untuk mencari kepastian terhadap masalah tersebut ya, sebelum bisa bergerak maju ke depan. Dan kita mulai di tengah-tengah ada kartu 4 pedang. Jadi sepertinya di minggu pertama nanti beberapa dari kalian mungkin lagi butuh waktu untuk berpikir gitu ya, mungkin lagi membutuhkan waktu yang agak lama, agak panjang untuk berpikir sebelum bisa mengambil keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan unsur ketidakpastian tadi, The Moon. Jadi mungkin hatimu tuh mungkin masih galau ataupun masih kurang pasti ketika ingin mengambil keputusan. Jadi sangat sarankan jangan buru-buru gitu ya di minggu pertama. Coba pergunakan waktu yang cukup lama untuk berpikir lebih mendalam, pertimbangkan semuanya sebelum melangkah maju ke depan di minggu pertama ya. Dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu The Lovers. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Kartu The Lovers melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi untuk bulan Oktober nanti kan tuh ditantang untuk segera mengambil keputusan penting Cancer. Jadi mungkin ada sebuah pilihan ataupun keputusan yang perlu kalian tentukan ya. Jadi intinya perlu untuk segera mengambil keputusan yang tepat ya mengenai kondisi tertentu. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu ambil keputusannya? Keputusan dalam karir, dalam keluarga, keputusan mengenai keuangan dan lain-lain ya. Jadi sangat sarankan jangan buru-buru ya. Gunakan intuisimu The Moon tadi sebagai tema utama agar tidak salah langkah ya. Nah, di masa lalumu ada kartu 2 pedang. Jadi ceritanya di masa lalu mungkin hatimu tuh masih ragu-ragu Cancer, agak ragu-ragu ketika ingin melangkah maju ke depan, ragu-ragu ketika mengambil keputusan ya. Ini sudah terjadi di masa lalumu. Di bulan September
yang lalu ada kartu 1 pedang. Jadi sepertinya selama bulan September kan tuh lagi mencoba untuk berpikir lebih jernih ya, menggunakan kejernihan pikiran, kejelasan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan selama bulan September. Bahkan tidak menutup kemungkinan sepertinya ada sebuah kejelasan yang telah kamu dapatkan Cancer di bulan September yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat fokus pikiranmu, ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif. Jadi untuk bulan Oktober sepertinya pikiranmu itu lagi fokus banget untuk bergerak pelan-pelan ya. Pelan-pelan untuk berpikir, pelan-pelan untuk mengambil keputusan, mungkin lagi pelan-pelan untuk bekerja, mencari uang, sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Jadi energinya mungkin agak sedikit melambat ya untuk bulan Oktober. Ini fokus pikiranmu ya. Dan di minggu kedua ada kartu Knight of Swords. Jadi di minggu kedua memang ada pergerakan lebih cepat gitu ya. Jadi kan itu agak sedikit buru-buru untuk mengejar target dan tujuan sambil menggunakan kecerdasan pikiranmu ya. Di minggu ketiga ada kartu 8 pedang. Jadi untuk minggu ketiga sepertinya memang hatimu tuh agak sedikit kurang pede jadinya Cancer. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang sedang kamu tunggu kejelasannya. Apalagi kan tema utamamu kartunya The Moon. Ada suatu hal yang kurang pasti sifatnya, terutama di minggu ketiga. Jadi perlu untuk lebih berpikir tenang, berpikir positif untuk mengejar target apapun juga ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 2 tongkat. Jadi untuk bulan Oktober orang lain akan menilaimu itu sedang penuh dengan rencana Cancer. Jadi kan tuh kalian itu akan dinilai seperti itu, sedang mempersiapkan sebuah rencana baru ya. Oke, dan sebagai harapan utamamu ada kartu King of Wands. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Jadi kan tuh lagi punya harapan untuk apa? Untuk mengejar ambisi dan target masing-masing ya. Ini harapan utamamu. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu 7 cawan. Jadi hati-hati di minggu keempat mungkin agak sedikit bingung ya. Mungkin hatimu tuh agak sedikit galau dan bingung ketika menentukan pilihan sebuah pilihan dan keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada suatu hal yang masih kurang jelas Cancer, terutama di minggu keempat. Jadi coba pergunakan intuisimu, kalau perlu selalu diskusi dengan orang-orang terdekat sebelum mengambil keputusan yang tepat ya di minggu keempat. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Cancer, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu The Chariot, terus The Devil, Justice, dan 10 koin ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya The Devil dan The Chariot. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Oktober ada sebuah obsesi besar, target besar, obsesi besar yang sedang kamu kejar nantinya. Jadi kira-kira apa obsesimu Cancer? Misalnya mungkin ada yang lagi terobsesi untuk mencari pekerjaan yang baru, terobsesi untuk membuka usaha baru, bisnis baru, mungkin lagi terobsesi untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan sebagainya. Jadi memang ada obsesi besar yang akan kamu kejar. Namun sekali lagi tema utamamu kan kartunya The Moon. Jadi mungkin hatimu tuh masih kurang yakin gitu ya. Kurang yakin, belum pasti ketika ingin mengejar obsesi tersebut. Jadi sangat sarankan untuk lebih percaya diri ya. Dan di sini ada kartu The Chariot ya. Nah, jadi memang pikiranmu tuh lagi fokus untuk berhasil gitu ya. Mungkin lagi fokus untuk mengejar target keberhasilan selama bulan Oktober. Dan tenang saja, soalnya kartu The Chariot kan melambangkan sebuah victory ya, kemenangan, keberhasilan. Jadi memang beberapa di antara kalian justru akan menikmati sebuah keberhasilan tentunya selama bulan Oktober ya. Jadi ada sebuah keberhasilan yang akan kamu dapatkan. Cukup bagus kok energinya. Misalnya mungkin ada yang lagi tiba-tiba berhasil untuk menyelesaikan masalah ya, berhasil untuk mengejar tujuan dan lain-lain ya. Jadi apapun itu coba untuk selalu berpikir positif dan gunakan intuisimu tadi, The Moon, sebagai tema utama ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu Justice dan 10 koin. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra. Oke, jadi untuk bulan Oktober sepertinya memang ada sebuah kejelasan yang sedang kamu butuhkan Cancer. Justice ya, itu lagi butuh kejelasan banget, kejelasan dari pasangan, kejelasan dari orang yang kamu sukai selama ini, sambil apa? Sambil mencari kestabilan jangka panjang di antara kalian berdua. 10 koin ya. Jadi kan itu lagi butuh cinta yang bisa bertahan lama, hubungan cinta yang bisa bertahan jangka panjang. Ini yang kamu butuhkan Cancer selama bulan Oktober. Jadi otomatis kan itu lagi butuh kejelasan dari pasanganmu ya, lagi meminta dia nantinya untuk memberikan kejelasan kepada dirimu mengenai kelanjutan hubungan di antara kalian berdua. Apalagi tema utamamu kan kartunya The Moon. Jadi mungkin ada suatu hal yang sifatnya tuh belum pasti gitu ya mengenai
mengenai hubungan cinta tersebut. Jadi hatimu tuh masih kurang yakin, kurang pasti untuk menjalani hubungan cinta tersebut. Jadi otomatis perlu menggunakan intuisimu, cari dulu kejelasan yang kamu butuhkan, justice, sebelum melangkah maju ke depan. Ya, oke, teman-teman, kayak segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.